kutip, menurut para psikolog, saudara-saudara, ternyata konsentrasi penuh seorang manusia atau otak manusia untuk bekerja secara efektif itu pada umumnya terjadi pada rentang waktu sekitar 4 jam per hari. Jadi per hari cuma 4 jam saja, saudara-saudara, itu bisa konsentrasi penuh. Dan dengan puncak fokus tertinggi pada pagi hingga siang hari. Jadi antara jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan setelah itu, saudara, pada umumnya orang akan membutuhkan break, makan siang atau tidur, napping sebentar untuk bisa melanjutkan aktivitas berikutnya yang tergolong aktivitas lebih ringan, saudara. Maksudnya kegiatan yang tidak terlalu membutuhkan konsentrasi otak yang tinggi. Nah, saudara, coba flashback sebentar, saudara. Berapa lama Anda mengenyam pendidikan formal? Kalau dihitung mulai dari kindergarten sampai lulus college, setidaknya 18 tahun, saudara. Malah bidang-bidang studi tertentu membutuhkan rentang waktu yang lebih lama. Demikian pula mereka yang meneruskan studi ke tingkat yang lebih advance. Nah, saudara, apakah setelah selesai pendidikan formal lantas Anda berhenti belajar? Ternyata tidak, saudara. Sesuai prinsip dari Great Mind, manusia menjalani proses pembelajaran sepanjang hidupnya, seumur hidup atau lifelong learning yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Pembelajaran tidak memiliki batas waktu maupun tempat, terus mengubah otak secara biologis dan membentuk perilaku secara berkelanjutan agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi terjadi perubahan zaman, belajar lagi, belajar terus, saudara. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara bisa merasakan tentang indahnya belajar. Saya mau analogikan, saudara, bahwa proses belajar itu seperti proses menambang intan, saudara. Seorang penambang menemukan sebuah batu kerikil yang tampak kusam di dasar sungai. Dan jika orang awam melihatnya, batu itu mungkin akan dibuang begitu saja. Namun sang penambang tahu persis bahwa itu adalah intan mentah. Melalui proses pengasahan yang keras, gesekan dan tekanan yang terus-menerus, maka batu kusam itu bertransformasi menjadi permata yang memancarkan kilau luar biasa. Setelah demikian pula proses belajar. Awalnya membaca buku, menghafal rumus, atau memahami kebenaran firman Tuhan mungkin terasa melelahkan dan membosankan. Namun setiap disiplin ilmu, saudara, dan hikmat yang kita pelajari adalah proses pengasahan pikiran dan karakter kita. Saudara, belajar bukan sekedar tuntutan akademis, melainkan anugerah yang mempertajam potensi kita. Seperti yang direnungkan dalam artikel Lembaga Alkitab Indonesia, hidup adalah proses pembelajaran berkelanjutan. Pengetahuan yang kita dapatkan tidak hanya membuat kita pintar, tetapi juga memampukan kita melihat dunia teristimewa, mengenal Allah lebih dalam. Sehingga hidup kita dapat memancarkan kebaikan bagi semua. Saudara, tentu familiar dengan kalimat
apalah artinya sebuah nama? Saudara-saudara, siapa nih yang ngomong ini? Apalah artinya sebuah nama? Ini berasal dari mahakarya William Shakespeare, Romeo and Juliet, saudara. Ungkapan ini diucapkan oleh Juliet yang untuk menegaskan bahwa cinta mereka tidak boleh dihalangi oleh permusuhan antara keluarga Capulet dan Montague, karena nama hanyalah sebuah label yang tidak mengubah hakikat atau esensi seseorang. Mawar tetaplah bunga, jika namanya bukan mawar, tetap dia bunga. Nama seharusnya tidak mengubah esensi. Ia hanya menolong seseorang untuk merecall suatu persepsi yang pernah ada dalam memori. Akan tetapi, saudara, tidaklah demikian ketika nama tokoh-tokoh dalam Alkitab. Nama bukan hanya sekedar sebutan, melainkan di dalamnya terkandung harapan dan doa dari orang tua yang memberinya. Bahkan di dalam nama juga terkandung nubuatan dan rencana Allah yang hendak dinyatakan. Misalnya ketika malaikat menjumpai Hagar yang sedang mengandung anak Abram, namun dia melarikan diri karena tidak tahan akan tekanan sang nyonya Sarai. Tapi malaikat menghibur Hagar agar kembali kepada sang nyonya. Dan malaikat itu memberi nama anak yang akan dilahirkan, Ismail. Artinya Allah telah mendengar. Maksudnya Allah telah mendengar keluhan Hagar dan akan memberi perlindungan dan pertolongan. Tapi kali ini saya mau share sebuah gambar ini, saudara. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan gambar ini di Facebook mengenai keluhan seorang kakek tua dengan kata-kata, "Stop giving kids Bible names, but no Bible lessons." Moses tried to rob me last night. Bagaimana pendapat saudara dengan gambar ini, saudara? Basically, gambar ini hendak mengatakan kepada kita kalau mau memberi nama anak-anak kita dengan nama Alkitab, maka kita sebagai orang tua juga seharusnya mengajarkan mereka tentang firman Tuhan. Demi pembangunan karakter anak-anak kita sesuai dengan hakikat yang diwakilinya oleh nama itu di dalam Alkitab. Ada nama John, Jonathan, David, Joseph, Jacob, Daniel, Aaron, James, Noah, Nathan, Mary, dan sebagainya, saudara. Bersyukur jemaat kita tidak ada yang namanya Yudas, atau Nabal, atau Herodes, atau Barabas. Ya memang sedih sih saudara kalau namanya bagus Musa, tapi jadi perampok. Padahal kita menceritakan tokoh ini sangat luar biasa, bukan? Seorang nabi yang membawa umat keluar dari perbudakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau melanjutkan bagian dari proses internalizing God's Word. Berharap saudara masih ingat gambar ini. Ini yang sudah mungkin berapa bulan lalu kali ya. Studying words itu adalah tahap yang ketiga atau pada jari tengah, yakni berkenaan dengan proses menganalisa teks Alkitab yang kita dengar dan kita baca. Beberapa minggu lalu, saudara, kita telah belajar tentang tahap pertama, listen to God's Word. Lalu tahap kedua, reading God's Word. Dan hari ini kita diajak masuk ke tahap berikutnya, yaitu studying God's Word atau analyze God's Word. Saudara yang dikasihi Tuhan, barusan kita membaca Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 12, saudara-saudara, mengisahkan
bagian perjalanan misi Paulus yang kedua bersama dengan Silas. Di perikop sebelumnya dicatat oleh Lukas bahwa Paulus dan Silas mengalami pertentangan dari orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, yang bersekongkol dengan para penjahat untuk menggiring Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Nah, saudara, ini bukan pengadilan resmi, sidang rakyat bukan pengadilan resmi oleh pemerintahan Romawi. Jadi tentu yang akan terjadi adalah main hakim sendiri, saudara. Karena itu, demi menyelamatkan Paulus dan Silas, maka Yason dan orang-orang percaya yang berada di Tesalonika menyuruh mereka ke Berea. Nah, saudara, kita membaca hari ini bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di Berea lebih terbuka hatinya. Karena itu mereka menerima firman atau pemberitaan Injil dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Bukan hanya orang-orang Yahudi, melainkan juga orang-orang Yunani. Nah, saudara, perhatikan apa yang dicatat oleh Lukas di ayat yang ke-11. Maka ada 3 karakter penting yang dibutuhkan dalam tahap studying God's Word. Saudara, yang pertama adalah keterbukaan hati untuk menerima firman. Ini merujuk pada sikap jemaat di Berea yang menyambut Injil dengan kerelaan tanpa prasangka dan kerendahan hati. Mereka tidak menolak atau bersikap skeptis secara negatif seperti jemaat di Tesalonika, melainkan sungguh-sungguh rindu dan penuh antusias mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas mengenai Injil Yesus Kristus. Kerelaan hati juga berarti membiarkan firman Tuhan mengoreksi dan membentuk hidup. Bukan sekedar mendengarkannya, tetapi juga tindakan berikutnya. Saudara-saudara, ini oke. Yang keduanya, saudara-saudara, adalah memberi waktu setiap hari untuk menyelidiki kitab suci. Ya, memberi waktu setiap hari. Dikatakan di sana, and examine the scripture every day. Jadi rupanya keterbukaan hati bukan berarti hanya menerima segala sesuatu secara mentah-mentah. Ternyata orang-orang Berea ini, saudara, menyelidiki atau memvalidasi ajaran Paulus dan Silas dengan membandingkan langsung pada kitab suci. Penyelidikan itu tidak dilakukan sesekali saja, melainkan menjadi gaya hidup harian setiap hari untuk memastikan kebenarannya. Dan inilah kualitas yang ketiga, saudara, yaitu dia sangat senang untuk mencari kebenaran. Ya. Jadi examine the scriptures every day to see if what Paul said was true. Itu yang ketiga, saudara. Sangat senang untuk mencari kebenaran. Tujuannya bukan mencari kelemahan dan kesalahan yang mau dipakai untuk menyerang, melainkan ada keseriusan untuk mencari kebenaran yang tentu akan membawa mereka pada keselamatan.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mempelajari firman Tuhan ini, maka 3 kualitas itulah yang sangat dibutuhkan. Sikap inilah yang dipuji sebagai tanda orang yang berjiwa atau berhati mulia. Dikatakan, now Berean Jews were of more noble character. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iman mereka itu didasarkan pada kebenaran firman yang sejati. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, saudara, dalam suratnya yang kedua, pasal 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran itu. Saudara, seorang pekerja yang layak di hadapan Allah artinya bahwa ia selalu menekankan pentingnya integritas, ketekunan, dan usaha sungguh-sungguh agar rohani kita diakui dan diperkenan oleh Allah. Bukan sekedar mencari pujian manusia. Timotius dinasihati agar ia menjadi seorang pelayan yang hidupnya benar dan setia, sehingga ia tidak perlu merasa malu saat mempertanggungjawabkan pelayanannya di hadapan Tuhan. Apa yang harus dipertanggungjawabkan, saudara-saudara? Yaitu menjelaskan perkataan kebenaran dengan tepat. Menyangkut soal pemahaman, pemberitaan, dan penafsiran isi Alkitab, itu firman kebenaran secara akurat tanpa diselewengkan atau dimanipulasi demi kepentingan tertentu atau kepentingan pribadi atau golongan tertentu, apalagi demi kepentingan politik. Demikian pula kepada orang-orang percaya di diaspora, Petrus memberi nasihat dalam suratnya yang pertama, pasal 3 ayat 15, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jika ia mengatakan menguduskan Kristus sebagai Tuhan, itu berarti bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk mengkhususkan dan menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Kristus. Menjadikan Dia yang utama di tengah berbagai tekanan atau penolakan. Demikian pula setiap orang percaya harus proaktif, memperlengkapi diri dan siap sedia membagikan kebenaran Injil, serta alasan pengharapan kekal kepada siapapun yang bertanya. Tentu saudara, penyampaian kesaksian tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa atau arogan, melainkan lewat sikap yang penuh kerendahan hati dan menghargai lawan bicara. Itulah yang Petrus maksudkan, supaya mereka memberi pertanggungjawaban pengharapan iman mereka dengan sikap yang lemah lembut, gentleness and respect. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh baik pada saat teduh maupun ketika dalam pertemuan pemahaman Alkitab, ini akan menolong bahtera kehidupan saudara berada pada arah yang tepat. Karena dengan belajar isi Alkitab dengan sepenuh hati, itu menjadi seperti angin yang bertiup pada layar dan memastikan perahu itu terus melaju ke pelabuhan abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 31-32, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara membaca ayat ini saya jadi teringat dengan slogan yang menjadi dasar para pendiri University of Texas di Austin. "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Ini yang menjadi slogan di UT Tower. Berikutnya saudara adalah the availability of scripture. Setelah dikasih Tuhan, kebanyakan orang berpikir dengan memiliki Alkitab, maka dianggap sudah cukup. Dan tidak menyadari bahwa dengan memiliki Alkitab, sebetulnya ia memiliki akses istimewa untuk mempelajari firman Allah. Namun kalau kita berada di abad pertama, saudara, kita mungkin harus berjalan atau berkendaraan bermil-mil jauhnya untuk mendengarkan pengajaran seorang rasul atau para pemimpin gereja mula-mula yang mengajarkan isi Alkitab. Karena hanya sedikit orang saja yang mendapatkan akses untuk bisa membaca manuskrip-manuskrip yang ada dengan jumlah yang sangat terbatas itu, saudara. Tapi hari ini, saudara, kita atau seluruh bangsa di dunia begitu mudah mengakses firman Allah. Dengan kemudahan yang istimewa saat ini, maka seharusnya kita lebih giat dalam mempelajari firman Tuhan. Punya Alkitab saja dengan berbagai versi itu tidak cukup. Kuncinya justru apakah kita mau memberi waktu untuk mempelajarinya. Apa tujuannya? Supaya kita lebih efektif dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Saudara yang dikasihi Tuhan, coba renungkan dan jawab secara pribadi saudara-saudara pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah aku benar-benar menginginkan yang terbaik dari Tuhan untuk hidup saudara? Apakah aku sudah jenuh hanya menjadi pribadi yang suam-suam kuku saja, saudara? Enggak sungguh-sungguh Kristen, ya Kristen KTP. Apa begitu, saudara? Apakah kita enggak jenuh? Apakah aku benar-benar ingin bertumbuh? Apakah punya keinginan yang begitu menggelora untuk membawa terang Kristus bagi dunia? Nah, kalau saudara menjawab ya terhadap semua pertanyaan itu yang di bagian kiri ini, saudara-saudara, maka Bible study, baik secara pribadi maupun dalam kelompok, seharusnya menjadi langkah yang harus Anda tempuh mulai sekarang, saudara. Ingatlah selalu bahwa Roh Kudus jauh lebih tertarik pada pembentukan karakter saudara daripada sekedar sebagai pemberi informasi. Jadi tujuan pembelajaran firman Tuhan bukan sekedar membuat saudara dari tidak tahu menjadi tahu, melainkan agar kita mengalami pembaruan akal budi, transformasi hidup, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita akan melakukan Bible study secara pribadi, bahkan kita mempersiapkan diri dengan 4 langkah berikut ini, saudara. Ini yang saya sampaikan ini ada di buku yang kita sedang pelajari ya. Dan nanti sesudah ini juga kita akan ada group discussion ya. Pertama, saudara, berdoalah memohon kepada Tuhan agar memberikan hikmatnya saat kita membaca. Tahap yang kedua, selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan dan mohon agar Tuhan mengubah diri kita dari dalam. Ya.
from within us. Ketiga, gunakan Alkitab terjemahan yang mudah saudara pahami. Kalau saudara lebih paham bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Atau versi Alkitab bahasa Inggris bisa NIV, bisa ESV, atau King James Version, atau apapun juga yang saudara bisa merasa itu lebih mudah buat saudara memahami. Yang keempat, tentukan waktu yang paling baik buat Anda melakukan studi Alkitab secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau saudara ingin kehidupan rohani Anda bertumbuh, kita membutuhkan komitmen, ya, komitmen dan kesediaan diri untuk memberi waktu dalam studi firman Tuhan ini. Goalnya, saudara, adalah kita semakin berhikmat secara alkitabiah. Keputusan-keputusan kita itu landasannya Alkitab, bukan ajaran nenek moyang, bukan kata orang dulu, kata orang tua, tetapi kata Alkitab, firman Tuhan berbicara apa. Dan tentu menambah pengetahuan saudara, serta mengaplikasikan penemuan-penemuan firman Tuhan yang dapat mengubah hidup Anda. Selama proses mempelajari firman Tuhan, menelaah ke dalam Alkitab, maka secara perlahan pemahaman kita tentang pengajaran iman Kristen pun akan berkembang. Nah saudara, mempelajari firman Tuhan itu jangan dipandang sebagai suatu kegiatan opsional. Jika saudara ingin bertumbuh secara rohani, maka mempelajari firman Tuhan perlu menjadi kegiatan yang dilakukan sepanjang hidup. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius dalam suratnya pertama pasal 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, salah satu disiplin penting dalam melatih diri untuk beribadah adalah kedisiplinan diri dalam mempelajari kitab suci. Dan komitmen untuk menjalani disiplin rohani ini akan menentukan apakah kita akan menjadi murid Kristus yang sejati atau tidak. Setelah dikasihi Tuhan, beberapa bulan lalu, sebenarnya dalam Deacon Meeting kita sudah mendiskusikan, saudara, bahwa bahkan saudara memutuskan untuk mendorong jemaat. Ya, saudara, ini saudara mulai coba pikirkan solusi saudara masing-masing. Kita mau mendorong jemaat untuk datang ke gereja dengan membawa Alkitab pribadi dalam bentuk cetakan, saudara. Bukan elektronik. Tujuannya adalah mendorong saudara punya Alkitab pribadi yang selalu dipakai baik saat pergi ke gereja dan mendengarkan khotbah maupun saudara pakai setiap hari baik dalam saat teduh pribadi, entah bersama atau dalam BATP tiap pagi dan Bible reading and reflection tiap malam. Terlebih saat kita melakukan pemahaman Alkitab bersama dalam kelompok, versi yang akan kita gunakan bisa NIV, bisa ESV, yang pakai bahasa Indonesia silakan pakai bahasa Indonesia. Tapi yang penting bahwa kita punya Alkitab yang memang selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Ya. Nah, mungkin nanti apakah pembacaan Alkitab yang biasa dibacakan, ditayangkan sama-sama ini, mungkin sekali-sekali tidak lagi ditayangkan, tetapi seorang membacakan di sini dan saudara-saudara membuka Alkitab saudara. Jadi itu akan lebih, kalau dulu saudara ada alasan, aduh bawa Alkitab berat. Ya saudara cuma dari tempat parkir ke sini aja, bawa Alkitab.
Itu nggak jadi masalah harusnya. Kayaknya saudara punya tas lebih besar isinya daripada Alkitab. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam buku Billy Hanks menjelaskan secara singkat mengenai 4 metode pemahaman Alkitab. Ini sederhana ya, saudara, sederhana ya. Jadi kita tidak pikir yang terlalu berat. Yang pertama adalah word study. Saudara, beberapa Alkitab di bagian belakangnya memiliki konkordasi atau kamus Alkitab, daftar kata-kata kunci sesuai urutan alfabet, dan pada metode ini saudara ada 6 tahap yang bisa dilakukan. Jadi misalkan begini, saudara pilih kata yang hendak dipelajari, misalkan, saya pilih kata Felix. Siapa sih dia? Oh, ternyata di bagian kamus atau konkordansi Alkitab di bagian belakang disebut bahwa dia adalah gubernur Romawi untuk provinsi Yehuda, bertugas tahun 52 sampai 60 Masehi. Temukan di mana nama ini muncul, itu tahap kedua. Oh, ternyata di Kisah Rasul 23 ayat 24 sampai dan 24 ayat 27. Di sana diceritakan saudara-saudara bahwa Felix mendengarkan pembelaan Paulus, namun tetap menahan Paulus di penjara. Kemudian baca perikop yang terkait dengan ayat itu secara cermat. Jadi, ayat ini ada di sini, secara perikopnya itu kisahnya gimana? Baca itu dengan cermat. Temukan bagaimana suatu kata digunakan, lalu setelah itu tuliskan, saudara, apa yang saudara temukan dari pembacaan itu yang menambah pengertian saudara. Lalu berdoa dan bersyukur pada Tuhan mengenai pembelajaran baru yang kita peroleh hari ini. Nah, saudara, kalau Alkitab saudara tidak punya konkordasi, tentu bisa membeli buku konkordasi tersendiri ya, dan menggunakan buku itu menolong Anda dalam word study. Ya. Yang kedua, saudara, commentary study. Commentary study juga baik kalau saudara punya kumpulan commentary Alkitab yang ditulis oleh para ahli yang terpercaya, maksudnya dari para ahli yang ada di kalangan yang berasal dari denominasi yang tentu akan menolong kita semakin bertumbuh dalam rohani. Mengapa, saudara? Karena tujuannya adalah untuk membangun kehidupan rohani kita, sehingga kita tidak dibingungkan dengan kelompok-kelompok lain yang tidak seasas. Ya. Dan setelah saudara membaca dengan cermat bagian perikop yang hendak dipelajari, maka temukan komentar dari para ahli yang berbicara tentang perikop tersebut. Lantas tentu saudara buat catatan, tulislah catatan buat Anda sendiri. Apa penemuan-penemuan yang saudara dapatkan, pemahaman baru apa, dan bagaimana aplikasinya dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, topical study. Metode ini saudara mengkombinasikan word study dengan menggunakan konkordasi dengan komentari study untuk menelaah topik-topik khusus. Misalkan begini, topik berkenaan dengan masalah kebangkitan. Nah, saudara, dalam konkordansi, saudara, di sana dapat ditemukan ayat-ayat mana saja yang berbicara tentang topik kebangkitan. Lantas baca komentar dari para ahli terkait dengan ayat-ayat tersebut dan tuliskan pelajaran apa yang kita dapatkan melalui penjelasan mereka terhadap topik-topik itu. Dan yang keempat, menurut Billy Hanks, character study. Hampir sama saudara dengan topical study, tetapi fokus pada tokoh-tokoh Alkitab yang melaluinya kita dapat belajar baik kehidupan iman dan hikmat apa yang bisa dipelajari, yang bisa menjadi teladan, terlebih mengenali kuasa dan karya Tuhan yang sedang dialaminya. Dan melalui karakter study ini, kita dapat belajar saudara dari kelebihan dan kekurangan, keberhasilan dan kegagalan. Dan namun yang terpenting saudara, bagaimana Tuhan berkarya melalui mereka
dalam karya keselamatan bagi dunia. Dan bagaimana iman kita bisa bertumbuh melaluinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Billy Hanks menutup topik ini dengan memberikan contoh sederhana buat kita sebagai kaum awam untuk belajar atau menganalisa secara pribadi agar mengenal firman Tuhan dengan menggunakan konkordasi. Dan di saat kita mencoba untuk memahami kata iman, saudara, dia kasih contoh di buku itu, maka di sana kita akan, di konkordasi itu ada ketika kita membuka kata iman atau faith, maka akan menemukan 60 ayat referensi Alkitab dan 22 referensi berkenaan kita ditebus melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi itu saudara, dalam daftar yang muncul dengan kata kunci iman, maka di sana kita menemukan Ibrani 11 ayat 1. Dan kalau kita menelusuri dengan membuka ayat tersebut, maka bunyinya, jadi sudah terbuka, Ibrani 11 ayat 1, lalu kita buka Ibrani 11 ayat 1, maka bunyinya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ayat ini, saudara, memberi semacam definisi sederhana tentang makna kata iman. Ya. Kita juga menemukan di dalam daftar yang terkait dengan kata iman, memberikan pengertian bahwa iman dibutuhkan dalam keselamatan. Dan di sana dicantumkan referensi Roma 5 ayat 1 sampai 2. Bagaimana bunyi ayat ini? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, saudara, kita juga bisa belajar tentang dimensi lain terkait dengan iman, di mana Tuhan berkenan kepada orang yang melangkah dengan iman. Referensinya apa? Ibrani 11 ayat 6 yang berbunyi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi ada dimensi-dimensi yang terkait dengan kata iman, di mana di sana kita bisa belajar lebih tentang iman. Dan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma terdapat beberapa referensi tentang kata iman dengan berbagai dimensi pokok ajarannya. Ya, sebagai contoh saja, saudara, iman dapat menjadi suatu kesaksian. Iman kita dapat menjadi suatu kesaksian. Roma 1 ayat 8. Dikatakan di sana, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi kehidupan iman jemaat di Roma tersiar di seluruh dunia. Ya. Your faith is being reported all over the world. Jadi iman itu ternyata bisa menjadi testimoni. Juga Paulus mengatakan tentang sentralitas hidup dalam iman. Itu merupakan suatu pegangan ajaran yang penting, saudara. Paulus bertekankan dalam Roma 14 ayat 23, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya. Nah, saudara, selain Paulus memberikan poin-poin penting tentang iman di surat Roma, kita juga menemukan poin-poin penting mengenai iman di surat
kepada Galatia, Galatia 2 ayat 20, juga kepada jemaat di Tesalonika dalam surat pertama pasal 3 ayat 2. Dan bukan hanya Paulus, saudara, tentu referensi di konkordansi itu juga mengutip tentang Yakobus, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, Yakobus 6 ayat 2, Yakobus 2 ayat 17. Dan tentu saja kita dapat menemukan dimensi pengajaran tentang iman dari surat Petrus maupun Yohanes. Nah, saudara dikasihi Tuhan, beberapa contoh tadi itu disampaikan Billy Hanks dalam rangka memperlihatkan bahwa metode word study dan topical study mudah untuk dilakukan dan dapat memberikan wawasan pemahaman kita tentang pokok-pokok ajaran tertentu yang berguna, baik bagi pertumbuhan rohani kita secara pribadi maupun memperlengkapi kita untuk bisa menjalankan misi sebagai disciple maker. Ya. Nah, saudara, satu hal lagi yang penting untuk diingat bahwa dalam Bible study, saudara, kita juga jangan tergoda ingin cepat-cepat selesai. Speed must never be your goal. Ya. Justru yang terpenting adalah setiap kita mendapatkan pemahaman baru, kita aplikasikan sehingga kita mengalami transformasi hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau di dalam di kelompok yang di Katy, saudara, spiritual cohort yang bapak-bapak, kadang-kadang lama, saudara, dari kita ketemu jam 6:30, kadang-kadang jam 9 selesai ngobrol, bicara. Ya memang sih awal makan dulu sih, tapi sesudah itu bicara, kadang-kadang nggak sampai selesai, masih terus digali begitu ya. Itu menarik, saudara. Ya, kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita sama-sama memasuki tahap yang ketiga dari 5 tadi jari itu. Tahap yang ketiga yaitu analyze God's Word. Ya. Mari kita bersaat teduh, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima the Lord's Supper.